Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auta Nur Arifah, NIM 182111347 dari HES7J. Di sini saya akan mereview buku mengenai yang berjudul Hukum Perdata Internasional yang diterbitkan oleh Dr. Ronald Saija SHMH yang diterbitkan pada bulan Februari 2019 dengan penerbit The Publish Group penerbitan CV Budi Utomo, di mana Dr. Ronald Saija SHMH lahir pada tanggal 10 Juni 1976 di Ambon. Beliau merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon dengan gelar SH pada tahun 1998 dan melanjutkan studi pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia yang ada di Jakarta selesai pada tahun 2005 dan program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014, dan saat ini beliau merupakan dosen tetap bagian hukum keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Patimura di Ambon, dan beliau aktif dalam mengadakan penulisan buku, penelitian ilmiah, penyajian makalah nasional, serta pemberian penyuluhan hukum. Dan selanjutnya di dalam buku Perdata Internasional ini berjumlah 117 halaman yang berisi 9 bab, di mana per babnya itu menjelaskan secara rinci mengenai materi yang dikaji di dalam buku Perdata Internasional ini. Dalam bab 1 membahas mengenai pengantar hukum perdata internasional. Istilah ini dipertanyakan apakah HPI ini hukum nasional atau hukum internasional. Satu-satunya kesepakatan di antara para sarjana ialah bahwa HPI ini adalah ilmu yang sulit. Dalam perkembangannya, hukum perdata internasional selalu terjadi konflik kepentingan antar warga negara suatu negara dengan warga negara lain yang sulit diartikan sebagai hukum persengketaan dan atau hukum perselisihan, di mana dapat dikatakan bahwa HPI pada dasarnya adalah hukum perdata nasional untuk masalah-masalah yang bersifat internasional, contohnya yaitu seperti perkawinan dan perceraian antara WNI dan WNA, jual beli internasional, masalah duit kewarganegaraan, adopsi internasional, dan lain sebagainya. Dalam bab 2 memaparkan sejarah umum hukum perdata internasional, di mana bangsa Romawi lah yang berhasil membuat suatu sistem hukum konkret yang berhasil bertahan sampai sekarang. HPI merupakan hukum perdata yang bersifat internasional. Jika kita menekankan sifat internasional dari HPI, maka secara teoritis harus bangsa-bangsa lain di dunia ini sepanjang mereka masih dalam pergaulan antar negara juga mempunyai suatu sistem hukum perdata internasional. Selanjutnya di dalam bab 3 itu membahas mengenai penunjukan kembali atau renvoi. Persoalan renvoi berkaitan dengan persoalan prinsip nasionalis atau domisili dalam menentukan status personal seseorang, terutama karena adanya perbedaan mengenai prinsip yang dianut, nasionalitas atau domisili gitu di berbagai negara. Persoalan semacam ini timbul karena menurut kenyataan terhadap aneka warna sistem hukum perdata internasional. Selanjutnya di bab 3 itu membahas mengenai ketertiban umum. Dalam sistem-sistem hukum berbagai negara dibedakan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum intern. Di dalam hal ini, ketertiban umum internasional meliputi kaidah-kaidah yang bermaksud melindungi kesejahteraan negara dan melindungi
kesejahteraan bagi masyarakat, misal mengenai sah tidaknya suatu perjanjian internasional. Sedangkan ketertiban umum intern meliputi kaidah-kaidah yang hanya membatasi kebebasan seseorang. Misalnya kaidah-kaidah dalam undang-undang perkawinan yang berkenaan dengan batas usia untuk melangsungkan suatu pernikahan. Selanjutnya di dalam bab 5 itu membahas mengenai persoalan pendahuluan. Yang dimaksud dengan persoalan pendahuluan ini adalah suatu persoalan atau permasalahan hukum yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir atau suatu perkara HPI yang dihadapi hakim dijatuhkan atau ditetapkan. Dan selanjutnya bab 6 yang membahas mengenai penyelundupan hukum itu terjadi bila mana ada seseorang atau suatu pihak untuk mendapat perlakuan hukum asing telah melakukan suatu cara yang tidak wajar dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasionalnya. Selanjutnya bab 7 membahas mengenai penyesuaian bila mana hakim dalam pengadilan suatu perkara hukum perdata internasional telah menemukan hukum mana yang harus dipergunakan. Seringkali mengalami berbagai kesulitan jika hukum yang harus dipergunakan adalah hukum asing yang isinya sangat berlainan dengan pengertian-pengertian hukum yang ada di dalam sistem Lake-Ferry. Jika hakim harus memakai hukum asing tersebut, maka harus berikhtiar untuk memasukkan hukum asing itu ke dalam pengertian Lake-Ferry. Di sini hakim seolah-olah melakukan perbandingan hukum. Dan selanjutnya bab 8 yang membahas mengenai status personal. Status personal merupakan kondisi dan atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaga seperti lembaga-lembaganya. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki warga negara. Tidak ada yang berdaulat yang tidak memiliki warga negara. Pada bab 9 membahas mengenai timbal balik dan pembalasan, di mana perlakuan secara timbal balik harus dipandang sebagai syarat mutlak yang menjadi dasar untuk tiap-tiap kewajiban dari suatu negara. Tetapi dalam suatu HPI, makna timbal balik ini bukan merupakan suatu syarat mutlak, melainkan di sini hanya bisa disyaratkan adanya timbal balik, tetapi tidak harus. Tidak usah pemakaian hukum asing digantungkan daripada syarat bahwa negara asing bersangkutan juga memperlakukan hukum kita secara sama. Asas timbal balik berkenaan dengan persoalan tentang pemakaian hukum asing dan mereka itu mempunyai hubungan dengan persoalan ketertiban umum. Telah diketahui bahwa yang belakangan ini pada intinya merupakan pula persoalan mengenai pemakaian hukum asing yang telah dinyatakan berlaku oleh kaidah-kaidah HPI hakim, dan tetapi dikesampingkan secara pengecualian karena adanya pertentangan seperti asasi dengan sistem hukum pada hakim, bahwa timbal balik merupakan suatu syarat untuk dapat dikaitkan dan dipergunakan hukum asing. Sekian dari saya review buku yang berjudul Hukum Perdata Internasional yang ditulis oleh Dr. Ronald Seija SH.MH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.